Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, bergembiralah walau wabah masih melanda. Bergembiralah walau kesulitan hidup menggurita. Bergembiralah walau jasadmu masih didera sakit atau terpenjara. Bergembiralah. Iya, bergembiralah. Karena Rabbmu penggenggam semesta yang menurunkan ayat-ayat yang penuh dengan cinta telah berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Kita bergembira karena masih bisa bertakbir Allahu Akbar. Kita bergembira karena karunia Allah berupa iman, Al-Quran, dan sunnah Rasulnya masih selalu membersamai. Allahu Akbar, walillahil hamd. Setahun lebih seluruh dunia merana. Wabah corona masih melanda. Orang-orang tercinta sudah mendahului menghadap Sang Pencipta, rahimahumullahu rahmatan wasi'ah. Seluruh penjuru dunia merasakan tekanan ekonomi, bahkan krisis sosial dan politik. Al-Aqsa dan Palestina yang terus menjerit dalam jajahan Yahudi Zionis Durjana. Negeri tercinta yang tergadaikan pada berbagai kepentingan nista. Kita lalui hari-hari yang belum pernah kita alami sebelumnya. Sederet musibah pun datang silih berganti. Sang kapten yang saleh dipanggil ilahi dari pesawat Sriwijaya Air bersama seluruh penumpangnya dalam kecelakaan yang sangat menyedihkan. Gempa dahsyat yang meluluh lantahkan Sulawesi Barat. Banjir bandang, tanah longsor yang merenggut nyawa saudara-saudara kita di berbagai penjuru Nusantara. Bahkan di bulan suci ini, kita kembali terhenyak dengan tenggelamnya kapal selam yang diawaki sejumlah prajurit saleh, yang laut menjadi saksi sembah sujud mereka pada Sang Ilahi, rahimahumullahu rahmatan wasi'ah. Bahkan kesedihan menjadi saat kondisi sulit ini, disayat dengan kezoliman bertubi-tubi, mulai dari harta rakyat yang ditelikung, aksi terorisme yang diselimuti awan gelap, hingga anak bangsa yang dibantai oleh sesama anak bangsa sendiri. Haruskah keadilan menjadi barang langka di Zamrud Katul Istiwa ini? Wallahul musta'an. Upaya memecah belah anak bangsa menjadi ancaman serius bagi negeri yang merdeka atas rahmat Allah ini. Komunisme, ateisme, liberalisme yang mengail di air keruh semakin memperparah situasi. Jejak penuh noda darah komunis di negeri ini tidak mungkin terhapuskan. Pembantaian santri, kiai, para prajurit dan rakyat tanpa dosa sangat amis tercium pada catatan pemberontakan PKI tahun 1948 pimpinan Musso di Medium. Pembunuhan para jenderal dalam gerakan G30 SPKI menjadi lembaran paling hitam dalam catatan sejarah negeri ini. Entah berapa nyawa telah melayang untuk ideologi penuh darah ini. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah terlambat memberikan pertolongannya. Sedemikian panjang catatan keji komunis di negeri ini, namun semuanya
semuanya akhirnya selalu berakhir gagal. Walillahil hamd. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir itu membuat makar dan Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin hafidhakumullah, geliat paham berbahaya ini tak boleh dipandang remeh. Pembenturan antara agama dan negara adalah strategi licik mereka menghancurkan bangsa beriman ini. Jangan sampai bangsa ini terjatuh di lubang yang sama berkali-kali. Wallahul musta'an. Kaum muslimin rahimakumullah, Andalah kaum muslimin benteng negeri ini. Andalah garda terdepan dalam menjaga NKRI ini. Jika Anda kuat, maka kuatlah negeri ini biidznillah. Jika Anda lemah, maka itu adalah alamat kehancuran negeri ini. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sadarlah bahwa kekuatnya Anda adalah sejauh mana Al-Quran bersemayam di dada-dada Anda. Kuatnya Anda adalah sejauh mana Anda menapak tilasi jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuatnya Anda sejauh mana ukhuwah dan persaudaraan ini membalut kebersamaan. Kuatnya kita semua adalah sejauh mana kita selalu berbagi, mengantar kebahagiaan pada saudara, menjadi perantara Allah untuk kegembiraan sesama. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, a'azzakumullah, wariskan negeri ini kepada anak cucu kita dengan azan yang menggema di relung-relungnya, dengan tilawah yang menyentuh di setiap tanahnya, dengan kemuliaan akhlak yang mempesona pada setiap penduduknya, dengan syahwat dan kezaliman yang telah terpenjara, dengan ulama dan cendekiawan yang bebas dan setia membimbing dengan penuh jiwa. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Untuk itu semua, maka langkah dakwah harus terayun dengan tegap dan sigap. Mulai saat ini, tidak ada waktu untuk menunggu. Resiko pasti ada. Itu sudah menjadi sunnatullah. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sungguhnya Allah mengetahui orang-orang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Namun bersabarlah, karena semua pengorbanan itu akan menjadi indah saat surga yang menanti adalah jaminannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah, fayusbagus sabagatan fil jannati fayuqalu lahu, ya ibna adam hal ra'aita bu'san qattun? Hal marra bika shiddatun qattun?" Fayaqul, "La wallahi ya rabbi, ma marra bi bu'sun qattun wala ra'aitu shiddatan qattun." Wala ra'aitu syiddatan qattun. Dan didatangkan orang paling sengsara di dunia yang termasuk penghuni surga, kemudian dicelupkan di surga sebentar saja. Setelah itu dikatakan padanya, "Hai anak Adam, apakah kau pernah melihat sedikit penderitaan? Apakah kamu pernah merasakan sengsara sedikit pun?" Ia menjawab, "Tidak demi Allah. Wahai Rabb, aku tidak pernah merasakan sengsara sedikit pun, dan aku tidak pernah melihat kesengsaraan pun." Hadis riwayat Muslim. Rindu pada surga kan menghapus semua duka. Hidup yang tercabik luka dengan kasihnya pasti sirna. Karena derita dunia hanya sementara, akhirat untuk selamanya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya hari akhirat itu lebih baik bagimu dari yang sekarang, yaitu kehidupan dunia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah.
Wassalatu wassalamu ala rasulihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Ramadankan hidupmu. Demikian judul buku salah seorang dai karismatik negeri ini. Benar sekali. Ramadankan hidupmu. Biarkan tapak ketaatan terus melangkah dalam hari-hari setelah Ramadan. Hingga Ramadan berikutnya. Hingga hari-hari perjumpaan dengan sang pemilik Ramadan, Allah Azza wa Jalla. Puasa 6 hari di bulan Syawal adalah sunnah yang sangat mujarab melestarikan semangat Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian menjalankan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia telah berpuasa setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Wahai para bunda, jadilah perisai umat ini pada setiap rumahmu. Engkaulah penjaga benteng itu. Engkaulah cahayanya. Engkaulah pelitanya. Setiamu pada agama ini adalah bahan bakar keselamatan umat ini. Para pemuda yang kami banggakan, kalian harapan kami. Bekali diri dengan ilmu, akidah dan akhlak yang menjadikanmu kuat untuk masa depan yang penuh dengan tantangan. Wahai para ayah, engkaulah pondasi keluarga, engkaulah inspirasi, engkaulah motivasi, engkaulah qawwam sejati. Berjuanglah tiada henti. Wahai para pemimpin, sungguh Anda akan mempertanggungjawabkan semua amanah di hadapan ilahi Rabbi. Seteguk kezaliman pada rakyat atau bawahan Anda akan menjadi badai kebinasaan di dunia dan di akhirat. Maka berlaku adillah, karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." Imamun adilun. 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah pemimpin yang adil. Akhirnya di penghujung khutbah ini, mari kita menengadahkan jiwa seraya berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla yang memiliki segalanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Allah, ampunilah kami atas semua dosa yang bertabur bagai pasir. Ya Allah, ampunilah dosa kami yang menjulang bagai gunung, yang berbulir bagai buih di tepi pantai. Ya Allah, hanya Engkau yang berhak memberi ampunan. Ya Allah, ampuni kedua orang tua kami dan berikan kami taufik-Mu untuk mewujudkan bakti kepada mereka. Ampuni setiap jejak durhaka kami atas mereka. Rahmati dan sayangi yang telah mendahului kami. Kumpulkan kami dan mereka dalam surga-Mu yang kekal abadi. Ya Allah, jaga dan anugerahkan kesolehan kepada anak keturunan kami. Satukan kami dalam saf perjuangan dan dalam jannah-Mu yang indah. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Al-Aqsa, Al-Quds dan Palestina tercinta. Jagalah Mekah, Madinah dan setiap jengkal tanah suci kami dan segenap negeri kaum muslimin. Enyahlah setiap penjajah dan kezalimannya. Ya Allah, jagalah negeri kami dari setiap mara bahaya, dari setiap kezaliman dan kenistaan. Tuntunlah para pemimpin negeri ini kepada apa yang Engkau cintai dan ridhoi. Jagalah para ulama dan guru-guru kami. Kuatkan mereka dan tolonglah mereka ya Allah.
Engkau maha kuasa atas segalanya. Ya Allah, satukanlah kami dalam eratnya persaudaraan karenamu dan untukmu. Satukan jiwa kami untuk berjihad di jalanmu. Ya Allah, ya Allah, angkatlah dan sembuhkanlah semua saudara kami yang berjuang dengan penyakitnya. Berilah pahala berlimpah atas kesabarannya. Rahmati dan ampuni yang telah mendahului kami menghadapmu ya Allah. Ya Allah, angkatlah wabah dan penyakit ini dari bumimu. Ya Allah, angkatlah wabah dan penyakit ini dari bumimu. Dan berilah kami petunjuk untuk bertaubat dan kembali kepadamu. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa tilawatana wa sadaqatina wa sa'ira a'malina. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhir da'nawana anil hamdulillahi rabbil alamin.